Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelum mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh umat Islam yang sudah meninggal, dan tak lupa pada kita para santri, para jamaah yang mengikuti ngaji pada kali ini. Alaniyah as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 51 baris ke-6 dari bawah. Wal asyiru utawi bab kang nomor 10, utawi adab kok bab adab kang nomor 10 iku ayuraiya yen to ngreksa naubatahu ing gilirane muta'alim, gilirane santri. Wal asyir utawi adab kang nomor 10 iku ayuraiya yen to ngreksa sapa santri muta'alim naubatahu ing gilirane muta'alim. Fala yataqaddamu mongko aja ndisiki sapa muta'alim alaiha ing atase naubah atau giliran, alaiha ing atase naubah atau giliran bi ghairi ridho kelawan sakliyane oleh ridhone man, atau kelawan sakliyane ridhone man. Ya utawi naubah iku lahu tetep kedue man. Ya utawi naubah iku lahu tetep kedue man. Adab yang ke-10 atau adab pelajar terhadap pelajarannya, adab mahasiswa terhadap mata kuliahnya. Yang nomor 10 yaitu hendaknya para pencari ilmu, ya murid, ya santri, ya peserta didik, ya mahasiswa, itu mentaati urutan giliran. Hendaknya para pencari ilmu atau pencari ilmu itu mentaati urutan giliran. Antri maksudnya. Jadi budaya antri itu harus dipraktekkan, harus diaplikasikan di dalam berakhlak, berkarakter di kehidupan sehari-hari. Wabil khusus di pondok ya, di sekolah, di kampus begitu. Dan akhirnya akan menjalar luas ke masyarakat, ke kehidupan sehari-hari, budaya antri. Jadi Mbah Hasyim ini menekankan budaya antri. Fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridho man hiya lahu, sehingga ia tidak mendahului kecuali atas ridho orang yang hendak didahului. Fala yataqaddamu, sehingga ia tidak boleh atau tidak mendahului untuk apa?
mengambil giliran ya, tanpa ada ridho atau izin dari orang lain atau temennya, boleh tanpa ada izin dari orang lain atau temennya, ya teman pelajar ya, teman mahasiswa gitu. Artinya nih mau mendahului harus izin gitu, jangan langsung celonong. Dapat urutan ngajinya urutan nomor 5 lah kok langsung celonong nomor 3, itu pasti kalau nanti akhirnya tidak bertengkar pasti padon, bahkan sampai gelut. Itu tidak kecil tidak besar, semua pasti akan mengalami hal itu kalau tidak tertib. Nah, tertib itu bisa kayak di rumah sakit itu antri gitu kan. Di mana? Di pajak, kantor pajak, kemudian kantor polisi, bayar pajak motor, itu kan dapat antrian, atau bahkan di bank ya. Itu budaya-budaya itu perlu ditiru, itu bagus. Jadi yang ke-10, menjaga atau mentaati urutan giliran, sehingga ia tidak mendahului untuk mengambil giliran dengan tanpa izin dari orang lain. Ruwiya dan riwayatake apa anna naso ansorian sak temene sahabat Ansor, anna ansorian temen sak temene sahabat Ansor, atau ruwiya dan riwayatake anna ansorian sak temene sahabat Ansor. Sopo anna ansorian sak temene sahabat Ansor iku ata teko, atau ata teko ya, to iku ata teko sopo Ansori wong Ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alu halih takon sapa wong Ansor hu ing Kanjeng Nabi. Wajah lan teko ba'dahu sakwise wong Ansor atau sahabat Ansor, wajah lan teko ba'dahu ing dalem sakwise sahabat Ansor sapa rajulun wong lanang min Sakifin saking Bani Sakif, yas'alu takon sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fangka dawuh ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akha Sakifin, he sedulur saking Bani Sakif, he sedulur saking Sakif, innal ansoriya sak temene wong Ansor iku kot sabakoka teman-teman disi sapa sahabat Ansor ka ing sira bil mas'alati kelawan takon atau masalah, fajlis mongko lungguh sira kama nabda'u supaya ngawiti sapa ingsun bihajatil ansori kelawan hajati sahabat Ansor qabla hajatika sadurunge hajat ira, qabla hajatika sadurunge hajat ira. Yang sudah tahu tidak perlu diartikan, disingkat-singkat tidak masalah, biar ringkas padat dan jelas, tidak bertele-tele ya. Ini jadi budaya antri ini ada riwayatnya, ada hadisnya bahwa ada sahabat Ansor datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya kepada beliau atau kepada Nabi. Nah, sahabat Ansor datang menemui Nabi bertanya. Kemudian wajah ba'dahu rajulun, setelah itu datang juga seorang laki-laki dari Bani Sakif dan
hendak bertanya pada Kanjeng Nabi. Terus apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Orang Ansor ya tanya, tapi dahuluan ya. Kemudian disusul orang dari Bani Sakif. Apa tindakan Kanjeng Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhos Sakif, hei saudara Sakif, atau hei saudaraku Sakif, atau dari Bani Sakif. Hei saudara Sakif, atau dari daerah Sakif boleh. Bani Sakif, atau maksudnya itu ya bisa tempat ya. Hei orang saudara dari Sakif, sesungguhnya innal ansoriya, sesungguhnya sahabat Ansor ini telah mendahuluimu bertanya terkait suatu masalah. Qad sabaqaka bil masalah, sungguhnya orang Ansor atau sahabat Ansor tersebut telah mendahuluimu untuk bertanya suatu masalah. Fajlis kama nabda'u bihajatil Ansor qabla hajatika, maka sampean duduklah terlebih dahulu supaya kami bisa mulai untuk memenuhi keinginan atau memenuhi atau menjawab pertanyaan dari sahabat Ansor sebelum nanti saya menjawab pertanyaanmu gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu mempersilahkan laki-laki yang dari Sakif tadi untuk duduk terlebih dahulu. Karena apa? Kanjeng Nabi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ansor. Artinya apa? Di sini Kanjeng Nabi ingin membudayakan budaya antri nunggu giliran, tidak boleh asal main celonong, itu nggak boleh, itu nggak beradab. Ini penting diajarkan di dunia pendidikan, baik dari ranah pendidikan yang paling dasar PAUD, TK, sampai pendidikan yang paling tinggi S1, S2, bahkan S3. Pentingnya budaya antri. Karena apa? Di situ ada penghormatan, ada pemuliaan, ada saling menghormati, menghargai. Tuh. Qala al-Khatib, qala dawu sapa al-Khatib, Imam al-Khatib, yustahabu den sunahake lisabiki maring wong kang dhisik ayu qadima, apa ayu qadima yen to dhisikake, apa ayu qadima yen to dhisikake ala nafsi ing atas awak dhewe ne apa? Awak dhewe ne sabik itu ya. Man ing wong kana ana sapa man iku goriban asing atau adoh. Man ing wong kana ana sapa man iku goriban adoh atau asing li ta'aqqudi hurmatihi, krana kukuhe ngurmati man, krana kukuhe kokohe atau kukuh, krana kokohe ngurmati man atau menghormati man, krana kokohe ngurmati man, li ta'aku dihormati, krana kokohe ngurmati man. Jadi disunahkan bagi orang yang datang terlebih dahulu itu mendahulukan orang lain yang mungkin karena jauh, atau orang yang lain, atau orang yang datang dari kejauhan, dari daerah jauh, karena untuk memuliakannya,
daripada dirinya sendiri gitu ya. Disunahkan bagi orang yang datang terlebih dahulu untuk datang terlebih dahulu untuk mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri karena dalam rangka untuk menghormatinya. Tuh, jadi sampean itu bertamu ternyata kok ada plat B mungkin dari Jakarta atau plat yang dari Kalimantan, maka silakan yang kita merasa lebih dekat rumahnya mempersilahkan orang lain yang datangnya tadi dari jauh untuk bertamu terlebih dahulu. Itu hukumnya sunnah. Ini bisa dipraktekkan di apa saja gitu. Mungkin ya di bank gitu ya. Sampai tak tukar saja mana kartisnya, mana tiketnya, antri, saya tukar aja nih, saya rumah dekat saja, sampai kan jauh gitu ya, itu tidak masalah, itu bagus itu. Jadi mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri karena dalam konteks untuk menghormati. Wa kadzalika lan koyok mengkono den sunahake yustahabu idza kana tatkalane ono lil mutaakhiri idza kana tatkalane ono lil mutaakhiri iku lil mutaakhiri kedue wong kang keri apa hajatun hajat kebutuhan daruriyatun kang mendesak atau mesti wa alimalan ngerti weruh ha ing hajah daruriyah sapa al mutaqaddim wong kang dhisik fa innahu mongko sak temene apa iki mutaqaddim fa innahu mongko sak temene wong kang dhisik iku yuk siruhu ngutamaake sapa wong kang dhisik hu ing mutaakhir fa innahu mongko sak temene mutaqaddim atau wong kang dhisik iku yuk sirum ngutamaake sapa mutaqaddim hu ing mutaakhir. Begitu juga apabila orang yang datang terlambat atau orang yang datang terakhir itu memiliki kebutuhan yang mendesak atau ada hajat yang mendesak yang harus dipenuhi, dan orang yang datang pertama atau datang awal tadi mengetahuinya, maka hendaknya ia mengutamakan orang yang terlambat karena apa? Ada hajat. Umpama ada ibu hamil mungkin ya, karena hamil mungkin segera pulang istirahat itu kan. Ada orang-orang yang lebih sepuh tua itu sampai capek berdiri terus, sampean yang sudah duduk dipersilahkan untuk duduk, sampean yang masih muda berdiri itu. Ojo sampean itu muda terus sosok muda nggak memperhatikan yang seperti itu. Wah, nggak perhatian itu. Orang muda tapi nggak tahu hormat, nggak tahu adab gitu ya. Atau sekiranya ada orang-orang yang apa ya, memiliki kebutuhan ya, orang tua, ibu hamil, orang tua, atau mungkin para anak-anak kecil mungkin ya, bisa saja. Yang penting lihat situasi dan kondisi kan ya. Kalau ada orang yang datang terlambat dan ia memiliki kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi kebutuhannya, nek sampean itu datang pertama dahulu, disilahkan untuk mendahuluimu gitu. Itu akhlak yang jos. Termasuk saat sampean di jalan raya itu ada ambulan, itu dipersilahkan karena mendesak. Itu termasuk juga para pejabat itu ya, para presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu mereka harus menghadiri suatu acara yang mendesak, maka kadang dipawal polisi, sampean ya jangan
suudzon gitu ya, itu untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya. Begitu, diberi jalan gitu loh. Au asyara utawa milihake, nunjukake sapa syekhu guru bi takot dumihi kelawan dingin dhisikake sapa mutaakhir limaslahatin krana maslahah ro'a kang ningali sapa guru syekh ing maslahah fayustahabu mongko disunahake apa itharuhu ngutamaake mutaakhir atau ditunjuk atau menurut gurunya atau petunjuk dari guru atau menurut petunjuk dari guru untuk mendahulukan orang yang terlambat tadi karena ada suatu maslahah yang menurut gurunya itu ada gitu ya, atau berkat atau atas isyarah perintah dari guru untuk mendahulukan orang yang terlambat tadi karena ada suatu masalah kebaikan, maka mendahulukan orang yang terlambat itu disunahkan. Termasuk tadi orang yang terlambat harus didahulukan karena ada hajat, dan orang yang terlambat mungkin itu karena dari jauh atau orang asing, maka didahulukan. Semuanya itu adalah kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan. Wa yasululan hasil apa taqaddumu naubati dingine giliran atau dhisiki giliran bitaqaddumil huduri kelawan dingine hadir dhisik atau mendahulukan ya, taqaddum itu dingine maksudnya mendahulukan hadir fi majlisi syekh ing dalem majlisi syekh au ila makani utawa maring panggonane syekh. Jadi urutan giliran taqaddumut naubati atau mendahulukan giliran itu didasarkan urutan ya boleh lah, urutan giliran itu didasarkan pada apa? Urutan hadir. Jadi urutan hadir baik di majelis guru maupun tempatnya guru gitu loh. Biasanya kan kalau orang itu kan hadir itu Muhammad datang pertama kali di depan sini, baris pertama. Kemudian Mahmud baris kedua, Hamidah baris ketiga gitu. Itu namanya urutan hadir. Ya. Urutan giliran itu didasarkan atas apa? Urutan kedatangannya. Bukan hal yang lain, bukan karena latar belakang bapak ibunya, enggak. Tapi siapa yang datang pertama itulah yang akan maju pertama kali begitu ya. Kedua ya kedua, ketiga dan selanjutnya itu di dalam pendidikan itu harus dibudayakan seperti itu. Tidak main nyelonong atau langsung dari belakang langsung ke depan, itu enggak. Biar adil ya. Jadi urutan giliran itu didasarkan atas kedatangan di majelis guru atau di tempatnya. Walayaskutulan ora gugur apa hakuhu hae muta'alim bidhiabi kelawan lungone muta'alim ilama maring barang ya toru kang mendesak apa sapa muta'alim
lahu maring ma kaqadha'il hajatin koyok to qadha'i hajah, buang air besar mungkin ya. Qadha'i hajah, buang air besar, buang air kecil. Wa tajdidi wudu'in, lan nganyari wudu. Idza adat, tatkalane balik sapa muta'alim ba'dahu ing dalem sakwise ma. Idza adat, tatkalane balik sapa muta'alim atau murid, mahasiswa peserta didik ba'dahu ing dalem sakwise ma. Dan haknya murid, haknya peserta didik itu tidak gugur karena pergi, karena pindah untuk acara atau untuk sesuatu yang mendesak, karena ada sesuatu yang mendesak yang harus segera ditunaikan gitu ya. Jadi tadi mungkin barisnya nomor 3 lah, karena ada sesuatu yang mendesak seperti apa, qadha'i hajah, buang air besar, kemudian atau dia ingin tadi ngentut ya, kemudian wudhu, atau mungkin dia dipanggil ustadznya ke kantor, atau dipanggil temannya, atau dipanggil bapak ibunya untuk keluar sebentar. Hak untuk mendapat nomor 2 atau nomor 3 tadi, ia tetap akan mendapatkan hak nomor itu, nomor antrian itu. Gitu maksudnya. Dia tidak gugur gitu kan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mendesak yang harus segera ditunaikan, seperti qadha'i hajah, kebelet atau buang air besar, air kecil. Begitu juga dalam hal memperbarui wudhu atau wudhu kembali. Apabila ia bermaksud untuk kembali, artinya nek dia sudah membawa tas, pulang, selesai, ya enggak. Mungkin tadi dipanggil bapak ibunya untuk pulang, segera pulang, maka nomor 2, nomor 3 tadi yang ia tempati, ya gugur ya. Karena apa? Ya diketahui hendak pulang. Kalau enggak diketahui ya apa? Tidak pulang, ya tetap dia mendapatkan hak untuk mendapat antrian nomor 2 atau 3 tadi, gitu maksudnya. Wa idza sabaqa lan atat kalanin dingin-dinginan ya. Disik-disikan sapa isnani wong loro, wa tanaza'alan padha rebutan sapa isnani. Ukri'a mongko diundi baina umaing dalam antarane isnani. Apabila ada 2 pelajar, 2 mahasiswa, 2 santri itu datangnya bersamaan, lalu rebutan, maka hendaknya diundi. Wah, aku sih datang dhisik. Wekeri aku sih lah, kok do rebutan, maka hendaknya diundi di antara keduanya. Au qadama syekhu tawa dhisikake sapa syekh ahadahuma ing salah suwijine isnani. Ingkana lamun ana sapa kancane ahad iku mutabarian rela atau ridho atau gawe bagus, maksudnya ridho atau rela. Atau gurunya mempersilahkan atau mendahulukan salah satu dari keduanya jika ia ridho atau rela. Nek enggak ridho, wah aku enggak mau aku, yaudah mau aku dulu kok Ustaz. Wah aku dulu Mbah Yai. Masa dhisik dia. Yo nek enggak gitu ya pokoknya diundi kalau enggak ridho salah satunya. Lah kalau diridho udah. Enggak, tetap enggak ridho, ya udah rasa ngaji ya. Ya daripada itu enggak usah ngaji aja, malah buat geger. Ya, itu salah satu alternatif jika ada 2 orang yang datang bersamaan
dan udur-uduran, marah-marahan ya. Oke, lanjut. Wal hadi asyara lan utawi adab kang nomor 11 iku ayakuna yen to ana apa julusuhu duduke muta'alim baina yadai syekh ing dalem antarane syekh atau ing dalem ngarepe syekh alama ing atase barang ini diartek secara latar lagi ya ing dalem antara tangan lorone syekh gitu ya, di hadapan maksudnya. Alama ing atase barang taqaddama kang wis dingin apa ma taqaddama kang wis dingin apa tafsiluhu rinciane ma wa hayatuhu lan tingkae ma fi adabihi ing dalem adabe muta'alim ma'a syaikhihi sertane gurune muta'alim. Jadi ayakuna julusu yen tono apa julusuhu duduke muta'alim, hendaknya duduknya santri itu atau hendaknya duduknya santri di hadapan guru itu harus sesuai dengan rincian urutan gitu maksudnya ya, atau ya hendaknya duduknya santri itu di hadapan guru harus sesuai dengan rincian, berperilaku penuh tata krama gitu, di hadapan atau berperilaku penuh wahayatu fi adabi ma'a syaikhi, dan berperilaku penuh dengan tata krama di hadapannya nyabali pada guru. Artinya apa? Nek duduk itu benar-benar dia sesuai dengan rincian apa gilirannya tadi gitu kan. Tidak main telonong, tidak mau mengambil yang bukan haknya gitu. Wa yuhdiru lan ngandirake menghadirkan sapa muta'alim kitabahu ing kitabe muta'alim alladzi kang yaqra'u maca sapa muta'alim minhu saking kitab ma'u sertane guru. Wa yahmilu lan gawa sapa muta'alim gawa hu ing kitab binafsihi kelawan awak dhewene muta'alim atau para santri ya, para ya santri. Dan santri itu membawa kitabnya yang hendak ia baca bersama gurunya atau di hadapan gurunya. Dan pencari ilmu atau santri itu membawa kitab yang hendak ia baca di hadapan guru, dan ia membawanya sendiri, bukan dibawa ke kancane atau dibawakan orang tuanya, enggak, tapi ia dibawa sendiri kitab itu yang hendak disimakkan atau diperdengarkan kepada gurunya, harus dibawa sendiri. Wala yadaulan ora nyelehake sapa muta'alim murid santri hu ing kitab alal ardi ing atase tanah bumi halal qiraati ing dalem tingkah maca ha maftuhan halih den buka, dan ia tidak boleh meletakkan kitab buku di atas tanah saat membaca dengan dalam keadaan terbuka. Enggak boleh kitabnya itu ditaruh di bawah gini ya, di bawah itu terus dalam keadaan terbuka, itu enggak boleh. Bahwa kitab ilmu agama Islam, kitab Al-Quran atau kitab bacaan yang lain ya, ya mungkin non agama gitu, kitab-kitab umum, buku-buku umum, itu adabnya begitu, tidak boleh meletakkan kitab di atas tanah saat membaca dengan keadaan terbuka. Bal yahmiluhu balik
yahmilu nggawa sapa muta'alim hu ing kitab biadi kelawan tangane muta'alim, akan tetapi ia harus memegangnya atau membawanya dengan tangan, atau mengangkat, memegangnya dengan tangan, dipegang. Syukur-syukur ada meja, ada dampar itu ya, ditaruh di atasnya saja tidak apa-apa. Kalau tidak ada, dipegang, jangan taruh di bawah gitu, tidak boleh, ini tidak sopan ya, taruh bawah itu nggak adab, beradab. Wala yaqra'ulan ora maca sapa muta'alim minhu saking kitab illa ba'da istidzanin, kejaba sawise oleh izin atau njaluk izin minasyaikhi saking syekh, dan ia tidak boleh membaca kitab tersebut kecuali setelah gurunya atau kecuali setelah ia minta izin pada gurunya. Gak boleh dibaca sak pengenaknya sendiri, itu tidak boleh. Tanpa minta izin pada gurunya. Wala yaqra'ulan ora maca sapa muta'alim inda syughli qalbi syaikhi, nalikane repote atine guru. Dia tidak boleh membaca kitab di hadapan guru atau mau menyetorkan bacaan atau menemui kalau makna yang lain ya, bimbingan skripsi, tesis itu ya, atau menyetorkan tugas, makalah dan sebagainya. Kalau mahasiswa itu tidak boleh menemui guru ketika guru itu repot, makna yang lain tidak konsentrasi ya, itu pasti kapan akan dibajak, dicoret-coret, ditolak bahkan gitu loh. Nunggu selone guru itu. Au malalihi utawa bosone guru, gak boleh membaca kitab di saat gurunya bosan, repot, bosan. Au ghadabihi utawa muring-muringi guru, marah. Au ghamihi utawa susah guru bersedih. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono syughli qalbi syekh atau repote atine syekh atau yang lainnya dan yang lainnya. Jadi ketika situasi kondisi tidak memungkinkan untuk membacakan kitab di hadapan guru, jangan dilakukan. Untuk menyetorkan hasil karya ilmiah, hasil makalah, atau mau lakukan bimbingan, atau menemui untuk sekedar diskusi, ngobrol, dan sebagainya, itu harus melihat situasi kondisi guru. Syukur-syukur minta izin terlebih dahulu atau menghubungi sebelum datang menemuinya. Lah begitu. Fa idza adzina mangkotat kalane ngijini sapa lahu maring murid sapa syekh guru, ista'adza mongko nyuwun perlindungan sapa muta'alim minasyaitani saking setan arjimi kang terkutuk. Apabila guru tadi mengizinkannya untuk membaca, maka hendaknya ia santri membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma yusami nuli nyebut sapa muta'alim Allah ing asmane Allah, lalu membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, wa yahmaduhu lan muji sapa muta'alim hu ing Allah, lan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wa yusallilan maca sholawat, wa yusallilan maca salam, Allahumma sholli ala atau assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Wa yusallilan maca salam ala nabi yang atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan ing atase
sahabat Kanjeng Nabi. Artinya kalau mau mengaji apapun, belajar apapun, kuliah, yo ngaji, yo belajar, wiku awalilah. Walaupun sebenarnya konteksnya ini dalam skup yang lebih mikro, yang lebih kecil itu di hadapan guru, tetapi dalam konteks yang lebih besar secara makro kita boleh membaca ini tidak hanya dalam bangku kuliah, kelas, di lain kesempatan juga mau baca kitab, baca buku umum. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Gitu ajmain. Hanya membaca doa terlebih dahulu, baik ta'awud, basmalah, lalu hamdalah, sholawat, kemudian sumayad'u. Ini tambah juga, tidak hanya sampai washabi ajmain, tapi juga kepada gurunya. Sumayad'u nulin donga sapa muta'alim li syekhi maring gurune didongaake. Baik pengarang kitab mungkin ya, kalau ini gurunya sendiri. Guru ini maksudnya banyak ya. Ada ustadz, ada kiai, ada dosen gitu. Wali dailan marang wong tua loro ne muta'alim. Wali masyayikhi lan marang piro-piro gurune muta'alim. Wali nafsilan marang awak dhewene muta'alim. Wali sairil muslimin lan marang sekabehane piro-piro wong Islam. Wala alihi waswabi ajmain. Memang gitu juga cukup. Tapi kalau mau ditambah wa ila Syekh mama guru ya, ila Ustadz Muhammad Munawar Said, mungkin gitu ya. Wali walidayya pada guru-guru kami, orang tua kami, wali walidayya, wali masyayikh pada guru-guru, ustadz kami, wali nafsi, wali sairil muslimin. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia cukup. Guru-guru kami, kedua orang tua kami, diri kami sendiri, dan seluruh umat Islam. Itu sebenarnya sudah saya beri contoh ketika saya mau ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, pasti saya membaca Fatihah untuk hadrah itu loh ya, Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi para ulama, kita sendiri, guru musonef gitu, orang tua kita juga. Wa yatarahamulan nyuwunake rahmat, njalukake rahmat ala musannifil kitab ing atase pengarang kitab, inda qiraati tatkalane macane muta'alim, nalika macane muta'alim. Dan hendaknya juga memintakan rahmat kepada Allah untuk pengarang kitab ketika ia hendak membacanya. Jangan biasanya itu para guru-guru kita qolal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, itu sudah cukup. Atau enggak langsung digabung tadi Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ini yang kita tidak menemukan ajaran-ajaran yang dahsyat seperti ini. Ternyata sebelum kita mengaji, belajar itu harus membaca hadroh dulu. Kita tujukan pada Kanjeng Nabi. Nah, diawali tentu ya baca Fatihah, ta'awud, basmalah ya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wali masyayikh, walil walidain, wali anfusina wa sairil muslimin wal musannif hadzal kitab. Itu disebutkan. Jadi pengarang kitab, pengarang buku itu hanya yang berbasis Arab, tapi yang berbasis bahasa Indonesia, berbasis ilmu umum disebutkan itu lambah lebih bagus. Gitu ya. Pemahamannya harus seluas. Nah, ajaran-ajaran ini itu jarang kita temui ya.
Lah mumpung kita belajar harus dipraktekkan dan ditularkan gitu kan. Calon guru, calon ustadzah, calon ustadz gitu. Wa idza da'a thalib lan tatkalane ndonga sapa thalibu murid li syekhi maring syekh qala ngucap sapa murid radhiyallahu muga-muga pa ngrendoni sinten Allah Gusti Allah ankum saking sira kabeh au an syekhina utawa saking syekhina guru kita au an imamina utawa saking imam kita au nahwa dzalika utawa sepadane mengkono radhiyallahu ankum. Pokoknya ada intinya ada itu radhiyallahu ankum, radhiyallahu qala musannif radhiyallahu anhum, gitu. Atau pada mudah-mudahan para pengarang kitab, para ulama yang disebut di dalam kitab ini diridhoi oleh Allah. Itu salah satu rantaian doa yang akan dibacakan pada gurunya. Radhiyallahu ankum boleh, radhiyallahu an syekhina boleh, radhiyallahu an imamina boleh. Wa yaksidulan nejo sapa muta'alim bihi kelawan doa asyekha ing guru, dan ia bermaksud atau membaca doa itu dan ia bermaksud bahwa doa yang ia baca itu ditujukan pada gurunya, dan ia bermaksud bahwa doa yang ia baca itu ditujukan pada gurunya. Wa idza faragha lantat kalane rampung sapa muta'alim minat darsi saking pelajaran da'a mongko ndonga sapa muta'alim li syekhi maring guru aidon halih maneh apabila ia telah selesai dari pelajaran atau setelah selesai dari belajar kuliah, maka hendaknya ia juga mendoakan pada guru. Ada para kiai menggunakan Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Nanti akan saya tulis di komentar, nanti boleh itu sebagai doa akhir ya. Akhir boleh itu. Jadi setelah awal mau kuliah, mau belajar, mendoakan, mau selesai, setelah selesai belajar kuliah juga mendoakan, atau di jamaah aja. Untuk guru-guru kami, wabil khusus apa sing saat itu sudah mengajar Al-Fatihah. Nah, ini jarang diketahui oleh orang ini. Maka sampai dia mendengar, mengetahui, ayo dipraktekkan dan ditularkan. Fa in taraka mongko lamun ninggal sapa talibu murid al istiftaha ing ngawiti bima kelawan barang dukira kang den sebut apa ma jalan krono bodoh ya, kelawan bodoh, jalan kelawan bodoh au nisyanan utawa lali nabaha mongko ngilikake sapa guru hu ing murid muta'alim alaihi ing atase ma wa alamalan mulang ngajar sapa guru hu ing muta'alim iyahu ing ma wa dzakara lan ngilikake sapa guru syekh hu ing muta'alim bi kelawan ma fa inau mongko sak temene ma iku min ahamil adabi setengah saking luweh penting-pentinge adab. Saya ulangi lagi, nabah mongko ngelekake sapa guru ing muta'alim alaihi ing atase ma wa alamalan ngajar mulang sapa guru ing muta'alim iyahu ing ma wa dzakara lan ngelekake sapa guru hu ing muta'alim bi kelawan ma fa inna mongko sak temene ma
iku min ahamil adabi luwih atau saking luwih penting-pentinge adab, pira-pira adab. Jadi apabila atau jika murid, peserta didik, mahasiswa meninggalkan untuk memulai dengan baca doa tadi ya, atau doa-doa tadi di atas, atau kepada siapa saja yang tidak didoakan tadi, karena apa? Lupa apa? Bila peserta didik, mahasiswa, murid meninggalkan untuk memulai dengan menyebut sesuatu yang di atas tadi karena lupa atau karena ia tidak tahu atau karena lupa, jalan aunisenan karena tidak tahu atau karena lupa, maka hendaknya guru harus mengingatkan seraya mengajari dan mengingat atau memperingatkan bahwasanya itu atau membaca doa di awal pelajaran menyebut dari baca ta'awudz, basmalah, hamdalah, sholawat, dan mendoakan pada guru, kedua orang tua, guru-guru, dan dirinya sendiri serta umat Islam, itu merupakan salah satu adab yang paling penting. Ingat, diawali dengan membaca doa, diakhiri dengan membaca doa. Doanya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, karena semuanya itu adalah adab yang terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa tadi. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.